Pernah nggak sih Anda merasa hidup ini kayak berjalan di mode autopilot? Nah, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang dalam banget. Gimana rasanya bener-bener hidup dari kesadaran murni? Bukan cuma sebagai teori ya, tapi sebagai pengalaman nyata di setiap detiknya. Yuk kita mulai? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Setelah kita mungkin meditasi, baca buku, atau refleksi, terus apa? Apa pemahaman tentang kesadaran ini cuma jadi konsep keren di kepala aja? Atau beneran bisa mengubah total cara kita menjalani hari-hari? Dan disinilah kuncinya. Ini tuh bukan soal mengumpulkan pengetahuan atau teori yang rumit, bukan juga cuma soal momen tenang pas lagi meditasi. Ini tentang mengubah fondasi hidup kita, mengubah cara kita melihat, merasakan, dan merespon segala sesuatu. Ini sebuah pergeseran total. Oke, untuk paham perubahannya, kita perlu lihat dulu kondisi sebelumnya. Kondisi yang jujur aja sangat umum buat kebanyakan dari kita, yaitu sebuah kehidupan di mana pikiran kita yang jadi bosnya, jadi penguasa yang mengatur semua pengalaman kita. Anda pasti kenal banget kan sama suara ini, suara di kepala yang nggak pernah berhenti ngoceh, yang terus-terusan ngomentarin, ngejudge, ngebandingin, nyeselin masa lalu, cemas soal masa depan. Nah, kalau pikiran yang berkuasa, hidup seringkali terasa gelisah terus. Nah, disinilah letak pergeseran fundamentalnya. Kita bisa hidup dengan pikiran sebagai penguasa, yang artinya kita terus-terusan diseret sama arus pikiran dan kecemasan. Atau kita bisa mengubahnya jadi alat. Alat canggih yang kita pakai kalau butuh, terus kita taruh lagi kalau udah selesai. Inilah inti dari hidup dengan kesadaran. Jadi, gimana caranya kita melakukan pergeseran ini? Jawabannya adalah dengan mengganti fondasi kita. Alih-alih hidup dari pikiran yang riuh dan bergejolak, kita belajar untuk pulang, untuk beristirahat di dalam kesadaran itu sendiri, di dasar keberadaan kita yang sejati. Terus, apa sih sebenarnya kesadaran murni itu? Gini deh, cara gampangnya. Bayangin kesadaran itu kayak langit biru yang luas banget. Nah, pikiran, perasaan, sensasi, itu semua kayak awan, badai, atau pelangi. Mereka datang dan pergi di dalam langit, tapi mereka bukan langitnya itu sendiri. Kesadaran adalah ruang yang selalu ada, tempat semua pengalaman kita terjadi. Saat kita bisa beristirahat di dalam langit kesadaran itu, hubungan kita dengan pikiran berubah total. Kita nggak lagi jadi budaknya, yang diseret ke sana kemari sama setiap pikiran yang lewat. Sebaliknya, pikiran jadi partner kita, jadi alat yang sangat berguna untuk merencanakan, berkreasi, dan menyelesaikan masalah, bukan lagi tiran yang mengendalikan hidup kita. Oke. Teorinya bagus. Tapi hasilnya di dunia nyata apa? Apa sih untungnya buat kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang mari kita lihat buah-buah manis yang bisa kita petik kalau kita hidup dengan kehadiran penuh. Kehadiran penuh itu artinya, ya benar-benar ada di sini. Saat Anda minum teh, Anda beneran merasakan hangat dan aromanya, bukan sambil mikirin kerjaan. Saat ngobrol sama orang, Anda beneran dengerin, bukan sibuk nyusun jawaban di kepala. Kita keluar dari labirin pikiran dan mulai mengalami hidup secara langsung. Dan hasilnya itu bukan pengalaman mistis yang aneh-aneh. Justru sebaliknya, hal-hal yang paling biasa yang tadinya kita anggap sepele, tiba-tiba jadi terasa hidup banget. Hidup yang tadinya terasa seperti rutinitas yang membosankan, berubah jadi petualangan yang kaya di setiap momennya. Perubahan ini meresap ke semua aspek hidup kita, mulai dari cara kita bertindak, berhubungan sama orang lain, cara kita menghadapi masalah, sampai cara kita melihat kebahagiaan itu sendiri. Yuk kita bedah satu persatu secara singkat. Coba perhatikan proses ini. Biasanya kita kena pemicu emosi, terus langsung bereaksi. Tapi kesadaran itu menciptakan sebuah jeda, sebuah spasi kecil antara pemicu dan reaksi. Nah, di dalam jeda singkat itulah kekuatan kita yang sebenarnya. Kekuatan untuk memilih respons yang bijaksana, bukan cuma reaktif secara otomatis. Saat kita nggak lagi terlalu terjebak dalam cerita tentang aku, dan aku, kita jadi bisa benar-benar melihat orang lain apa adanya. Lapisan penghakiman dan kompetisi itu mulai menipis. Kita jadi sadar kalau setiap orang punya perjuangannya sendiri, dan dari situlah lahir empati yang tulus dan hubungan yang jauh lebih dalam. Nah, ini mungkin salah satu pergeseran yang paling dalam. Kita berhenti ngejar-ngejar kebahagiaan dari hal-hal di luar sana, seperti pencapaian, validasi orang lain, atau barang-barang baru. Sebaliknya, kita menemukan rasa puas yang tenang yang muncul dari kesederhanaan,
hanya dari menyadari bahwa kita ada di sini, sekarang, bernapas, dan hidup. Sekarang ada satu hal yang penting banget untuk dipahami. Semua proses ini bukanlah sesuatu yang kita capai sekali, terus udah selesai. Bukan begitu. Ini adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus seumur hidup. Dan ini poin krusial ya. Ini bukan tentang mencapai garis finish di mana semua masalah hidup kita lenyap selamanya. Itu cuma mitos. Hidup akan selalu punya tantangan. Badai akan tetap datang. Perbedaannya adalah bagaimana kita menghadapi badai itu. Kesadaran adalah jalan itu sendiri, bukan tujuannya. Setiap momen, baik yang enak maupun yang nggak enak, adalah kesempatan untuk berlatih. Sebuah undangan lembut untuk kembali hadir di sini dan saat ini. Lagi dan lagi. Dan inilah hadiahnya. Bukan kehidupan yang bebas dari masalah, tapi sebuah kedamaian batin yang gak gampang goyah oleh pasang surutnya kehidupan. Sebuah kedamaian yang stabil, karena ia lahir dari dalam diri kita sendiri, bukan dari kondisi di luar. Jadi, untuk menutup pembahasan kita, yuk kita bawa semua ini kembali ke sini, sekarang juga. Lupakan sejenak semua konsep dan teori yang tadi kita bahas. Daripada memikirkan kesadaran, coba rasakan saja. Pada momen ini, sekarang juga, tanpa perlu mengubah apapun, apa yang Anda sadari.